You will never win. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari Donghua Immortality Season 2 untuk part 5. Pada episode part sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Fang Han dan Fang Qingshui berhasil lolos dari Dewa Iblis dan keluar dari dunia bawah tanah. Akan tetapi dalam pelarian itu, Fang Qingshui harus membayar mahal. Ia terkena segel tangan iblis surgawi Kaisar Dewa Iblis. Dan di akhir video, kita juga melihat bagaimana setelah Fang Qingshui membentuk kepompong untuk menyembuhkan lukanya dengan cara memperbaiki ki iblisnya juga memberikan labu 7 roh jahat kepada Fang Han. Lalu setelahnya, kemudian sesosok lelaki dengan baju berwarna hijau terbang menuju ke arah Fang Han. Siapakah sesosok lelaki ini? Apa motifnya sehingga ia menghampiri Fang Han dan Fang Qingshui? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Adegan dibuka dengan menampilkan panas terik cahaya matahari yang membakar padang pasir yang gersang. Saat melihat ke atas langit, Fang Han tiba-tiba melihat sesuatu yang nampak seperti aliran api batu giok dengan ekor panjang terbang di atas. Lalu berhenti di udara di dekatnya, mengungkapkan seorang pemuda mengenakan pakaian hijau giok. Itu adalah murid sejati dari puncak api giok, Jin Sitai. Lalu Jin Sitai berkata, "Fang Qingshui, akhirnya aku menemukanmu." Setelah itu, pandangan Jin Sitai tertarik menuju apa yang Fang Han pegang saat itu. Dia melirik ke arah tangan Fang Han lalu berkata, "Itu labu 7 roh jahat. Kamu, serahkan labu itu." Dengan wajah yang tidak menyenangkan, lalu Fang Han berpikir di dalam hatinya. Labu 7 roh jahat ini adalah Baoqi yang sangat kuat, dan labu ini baru saja diberikan kepadaku oleh Fang Qingshui. Semua kultivator pasti menginginkannya, namun untuk mempertahankannya, jika harus melawan kultivator murid sejati alam surgawi ini, saya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau tidak, dia akan mencurinya dari saya dalam satu pukulan. Fang Han mengenali Jin Sitai ini. Dia tahu bahwa Jin Sitai adalah murid sejati dari puncak api giok. Dibandingkan dengan Jenderal Sura yang dibunuh Fang Han sebelumnya, Jin Sitai tentu lebih kuat. Dan Fang Han yakin bahwa dia sama sekali bukan lawan Jin Sitai. Bahkan jika menggunakan pedang terbang dan pakaian iblis kapas darah sekalipun. Kemudian tiba-tiba, saat Jin Sitai akan melanjutkan pembicaraannya, tanpa diduga Fang Han sedikit mengguncang labu 7 roh jahat ini, dan segera asap mengepul, asap tebal mulai keluar. Itu adalah asap serigala langit 7 roh jahat. Asap serigala ini untuk pertama kali membungkus tubuh Fang Han dalam sebuah bola sihir yang tidak bisa ditembus, melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Fang Qingshui saat ini. Yang terbaik adalah fokus pada pertahanan terlebih dahulu, pikir Fang Han di dalam hatinya. Berhadapan dengan lawan seperti Jin Sitai, Fang Han merasa tidak ada peluang untuk menang. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan Baoqi untuk bertahan dan kemudian menunggu Fang Qingshui bangun setelah memperbaiki ki iblisnya. Luka-luka Fang Han sebelumnya saat melawan kekuatan besar Jenderal Iblis Shuro masih menganga. Sebagian tubuhnya masih mengalir dengan darahnya, dan dengan demikian darah itu sampai menetes pada labu 7 roh jahat. Tentu hal itu dimanfaatkan Fang Han untuk mengikat Baoqi itu, membentuk ikatan yang tidak terpisahkan antara dirinya dan labu. Sebelumnya diketahui bahwa Fang Qingshui sudah menggunakan kehendak surgawinya untuk menghapus ikatan darah pada Tuan Labu sebelumnya, Wang Molin. Setelah mengetahui hal ini, lalu Jin Sitai pun berbicara dengan nada yang tinggi. "Anak muda, berani sekali Anda menolak keinginan saya." Jin Sitai tidak berharap bahwa Fang Han akan menjadi begitu keras kepala, tidak memberikan labu ajaib itu, dan malah mengikat labu itu dengan dirinya dengan darah yang menetes. Bahkan ia tidak menjawab dan hanya menggunakan asap serigala ini untuk membela diri dengan membuat benteng pertahanan.
Wajah Jin Sitai pun berubah, dia jelas sangat marah. Lalu kemudian berkata lagi, "Baiklah, karena kemauanmu sendiri, hari ini aku akan membunuhmu." Apakah Anda percaya bahwa hanya dengan menggunakan Baoki ini Anda merasa bisa bersaing dengan seorang kultivator alam surgawi seperti saya? Anda sangat naif. Kemudian setelah mengatakan hal itu, Jin Sitai melambaikan kedua tangannya, dan segera, 7 aliran api hijau jade yang menyerupai pedang menembus langit ke arah Fang Han. Api itu meledak-ledak saat keluar dari tangan Jin Sitai, dan sekarang menuju perisai asap serigala Fang Han. Dapat dilihat dari atas padang pasir yang sebelumnya berwarna kuning kemasan. Tapi sekarang, setelah Jin Sitai mengirimkan api hijau jadenya, padang pasir dalam jarak beberapa li telah berubah menjadi berwarna hijau. Fang Han tahu ini adalah teknik giok api hijau 7 iblis. Di antara 8 kehendak ilahi Sekte Yuhua, teknik itu adalah salah satu yang terkuat, setara dengan pisau petir ungu yin yang Fang Qingsui. Lalu, serangkaian api hijau jade berturut-turut menabrak bola sihir asap serigala yang melindungi Fang Han, memancarkan suara yang mirip dengan besi yang memukul lonceng. Getaran itu menyebabkan ki dan darah Fang Han menggeliat. Meskipun giok hijau 7 iblis sebenarnya tidak menembus bola sihir asap serigala. Serangan itu menyebabkan asap serigala di sekitarnya mulai menyebar ke segala arah, asap bergolak seperti ombak yang mengamuk. Dalam keadaan tertekan seperti itu, kemudian Fang Han berbicara, "Jin Sitai, kakak perempuan senior Fang Qingsui dan Anda adalah murid sekolah Yuhua. Kenapa Anda bertindak sangat kejam padaku? Apakah Anda telah mengkhianati jalan abadi, dan mengikuti ajaran iblis sekarang? Jika Anda mengindahkan kata-kata saya dan berhenti berusaha membunuh sesama murid Yuhua, maka saya akan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, saya akan menyebarkan berita ini di seluruh sekolah Yuhua, lalu membiarkan semua orang tahu bahwa Anda mencoba untuk melukai sesama murid sekte." Peraturan sekolah dari sekolah Yuhua menyatakan bahwa murid sejati tidak boleh mencoba untuk saling membunuh, dan hanya dapat memutuskan kemenangan atau kekalahan pada tahap hukuman surgawi. Anda telah mengabaikan aturan dan moral sekolah. Fang Han menggunakan sisa kekuatannya untuk mengeluarkan beberapa kata ini. Di dalam buku The World, sudah digambarkan aturan sekolah dari sekolah Yuhua ini dengan sangat jelas. Fang Han sesekali melirik aturan-aturan ini, mencari beberapa poin yang lebih kritis untuk menginterogasi Jin Sitai. Lalu, Jin Sitai pun tertawa setelah mendengar kata-kata Fang Han. Bereaksi seolah-olah dia baru saja mendengar ucapan terlucu di dunia. "Kamu, seorang murid pelataran luar yang lemah. Saya beritahu Anda, aturan sekolah berguna untuk mereka yang benar-benar lemah seperti Anda. Aku malas membuang-buang kata lagi bersamamu. Segera singkirkan perisai asap serigala langit, atau aku akan membiarkan tubuhmu diparut menjadi serpihan." Lalu, Jin Sitai meraung dengan ganas, dan 7 aliran api hijau jade tiba-tiba berubah menjadi tangan yang besar, dengan kejam meraup ke bawah, segera menutupi semua asap serigala yang bergolak dan mengangkatnya. Itu adalah teknik kebenaran ki menangkap mana. Fang Han merasakan pikirannya memanas, tubuhnya seakan menghadapi tekanan seberat ribuan jin. Saat dia mencoba mengeluarkan lebih banyak asap serigala, nyala api hijau itu terasa seolah-olah membakar asap serigala dan menguapkan semuanya. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi Fang Han untuk menghadapi seorang kultivator dengan tingkat alam surgawi, Fang Han tidak pernah berharap bahwa melawan lawan yang begitu kuat ini, bahkan Baoki tidak akan bisa bertahan. Pada saat kritis ini, di dalam benaknya, suara keras membangunkan Fang Han dari kegelisahannya. Nagayan tiba-tiba muncul setelah menghilang sebelumnya saat tubuhnya digeledah oleh Fang Qingsui. "Hati-hati, saat ini dia berusaha untuk menghancurkan darah spiritual Anda. Anda harus melindungi kewarasan Anda dan mempertahankan labu 7 roh jahat. Jika tidak, segera setelah kewarasan Anda menjadi buyar, labu akan jatuh ke tangannya." Kemudian Fang Han bertanya kepada sang naga, "Nagayan, barusan, kemana kamu pergi?" "Bagaimana Anda menghilang?" tanya Fang Han dengan wajah gembira setelah mengetahui sang naga kembali. Kemudian Nagayan menjawab, "Saya menggunakan sedikit kekuatan untuk menyembunyikan diri, dan memperbaiki beberapa serpihan gambar." "Sekarang, lihatlah tubuhmu," kata Nagayan dengan hati-hati. Fang Han memandang dirinya sendiri, dan melihat bahwa pada kulit di bagian atas, gambar perlahan muncul. Itu tampak menyatu dengan kulitnya, seperti tato.
Seekor naga dan sungai mata air kuning membungkus kulit di atas tubuh atasnya. Tato ini meningkatkan perasaan menyala yang tak ada habisnya dari tubuh Fang Han. Seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Agung Klan Iblis yang mampu mendominasi segala sesuatu di bawah langit dan bumi. Gambar itu berubah menjadi tato. Teriak Fang Han dengan kaget. Kemudian Nagayan melanjutkan pembicaraannya. Sebenarnya saya sudah mengatakan sejak lama kepada Anda. Pil emas 9 bukaan berisi darah Kaisar musim semi kuning. Seperti halnya gambar musim semi naga kuning tersembunyi. Jadi, keduanya adalah sebuah kesatuan tak terpisahkan. Jika Anda dapat mengolah tubuh Anda hingga mencapai ke realitas umur panjang, maka Anda benar-benar dapat menyerap gambar musim semi kuning ke dalam darah Anda. Mungkin, pada titik itu, kekuatanmu akan lebih besar dari ketua sekte Yuhua. Tubuh Nagayan yang muncul di pikiran Fang Han, membuat Fang Han banyak mendinginkan pikiran dan mencerahkannya, dan dengan cepat menyebabkan api hijau menjadi tidak bisa mengguncang jiwa rohnya. Meskipun fisik api bisa diblokir oleh asap serigala, tapi racun api masih bisa langsung menyerang roh Fang Han. Jika dia menjadi tidak mampu mempertahankan rohnya, dia akan mati. Kemudian Fang Han berkata, dengan kondisi seperti ini, bagaimana jika Fang Qingsui melihat kita bisa menahan serangan racun api hijau Jin Sita ini? Itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak bagus. Lalu Nagayan menjawab, jangan khawatir, Fang Qingsui telah dipengaruhi oleh segel tangan iblis surgawi. Saat ini ia memfokuskan semua kekuatannya untuk menyempurnakan ki iblis. Dia tidak dapat mengalihkan fokusnya, dan 100% fokus hanya untuk menyempurnakan ki iblisnya. Dan dengan demikian, sesungguhnya ia tidak dapat merasakan apapun apa yang terjadi di luar di sekitarnya. Kalau tidak, mengapa dia mau memberikan labu 7 roh jahat kepadamu? Tentu ia bermaksud untuk melindungi Anda. Ini adalah bauki yang dibuat secara pribadi oleh Dewa Iblis. Bahkan labu ini lebih kuat daripada tali ayam langit. Walaupun labu ini adalah bauki murni, ia mengandung ki iblis dan tidak cocok untuk saya konsumsi. Terang Nagayan menjelaskan dengan jelas. Lalu Fang Han berbicara. Jika saya menempatkan 7 pedang terbang ke dalam labu 7 roh jahat dan mengaktifkan arai 7 pedang pembunuh, mungkin aku bisa membuat Jin Sitai mendapatkan kerugian besar, pikir Fang Han dengan raut penuh kebencian. Lalu Nagayan menjawabnya, jangan. Labu 7 roh jahat sangat misterius. Konon, bertahun-tahun yang lalu Dewa Iblis siap memproduksi masal labu ini, tetapi akhirnya gagal. Kalau tidak, sekte Yao akan meningkat dengan pesat, menekan semua sekte lainnya. Jika kamu memasukkan 7 pedang terbang, apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengambilnya kembali? Jika Fang Qingsui mengambil kembali labu ini, dan menemukan ada 7 pedang terbang di dalamnya, bagaimana Anda akan menjelaskannya? Bukankah itu hanya akan mengungkapkan semua rahasia? Kemudian Fang Han berpikir di dalam hatinya, jika labu ini dapat diproduksi secara massal, dan setiap murid dari sekte Yaoshen memilikinya, bukankah sekte mereka akan menjadi tak terkalahkan? Di dalam labu 7 roh jahat, ada banyak misteri sihir yang bisa digunakan. Dari analisis itu, jika hanya mengandalkan asap serigala, maka tidak mungkin Wang Molin mampu menahan Fang Qingsui begitu lama. Misteri sihir apalagi yang terdapat di dalam labu ini selain asap serigala dan arai 7 pedang, pikir Fang Han dengan wajah keingintahuan yang begitu tinggi. Lalu Nagayan melanjutkan pembicaraannya. Anda harus tahu, mana Fang Qingsui jauh lebih kuat dari mana Jin Sitai. Dan juga Fang Qingsui juga 2 tingkat lebih tinggi. Jin Sitai di tingkat kedua, kekuatan primal. Sedangkan Fang Qingsui di tingkat keempat, Yin dan Yang. Lalu Fang Han berbicara, baiklah, saya akan memeriksanya dahulu dengan bimbingan Anda, Nagayan. Fang Han mengambil keuntungan dari fakta bahwa Jin Sitai tidak dapat melihat dan mendengarkan Fang Han yang sekarang masih berada di dalam perisai asap serigala. Dan Fang Han segera bersiap untuk menggunakan rohnya untuk mengeksplorasi keseluruhan isi dari labu 7 roh jahat ini. Di dalam labu 7 roh jahat, itu sebenarnya berlapis-lapis seperti rak buku, berdiameter 7 kali 7 menghasilkan 49 bilik. Beberapa bilik kosong seperti tanah kosong, sementara bilik-bilik lain tampaknya menampung serangga-serangga beracun yang ganas. Di antara 49 bilik, 7 bilik dipenuhi dengan asap serigala. Itu adalah tumpukan besar asap serigala langit. Asap serigala ini, meskipun berwujud asap, akan tetapi tercium sangat berat, seperti merkuri. Fang Han terus mencapai level terendah labu 7 roh jahat. Lalu tiba-tiba ia menemukan sesuatu.
Ketujuh kubus ini berbentuk seperti sarung pedang, dan di bawahnya ada sebuah lukisan yang panjang. Di atas lukisan itu banyak pedang dan teknik yang terus-menerus bergerak sendiri. Seolah-olah 10 juta pendekar pedang terus-menerus berlatih ilmu pedang mereka. Kemudian terlihat sarung 7 bilah pedang yang kosong tanpa pedang terbang. Jelas, jika memasukkan 7 pedang terbang ke sarung ini, mereka penggunanya akan dapat memanfaatkan teknik pedang dan mengerahkan kekuatan tak terukur. Tuan Labu sebelumnya Wang Molin, bahkan tidak memiliki satu pedang terbang. Tidak heran orang sering menganggap sekte iblis sebagai ahli dalam menuai apa yang ditabur orang lain. Mereka hanya suka merampas dari apa yang orang lain miliki. Sebenarnya Fang Han ingin menguji kekuatan arai 7 pedang pembunuh ini. Akan tetapi ia sekali lagi teringat perkataan Nagayan sebelumnya, dan mampu menahan godaan untuk mencobanya. Lalu kemudian Fang Ha di sebuah bilik di dalam labu, apa ini? Kemudian Nagayan menjelaskan, lipan emas, 9 cakar laba-laba, lebah iblis cantik, nyamuk beracun kolam darah, ulat perak bersayap 6, kupu-kupu ilusi iblis. Sebenarnya ada banyak makhluk beracun di sini. Ini teknik 7 racun kuno, terutama karena serangga beracun ini telah terinfeksi ki jahat labu, masing-masing menjadi sangat ganas. Hanya dengan satu gigitan, tidak peduli jika mereka adalah kultivator alam surgawi, mereka akan diracuni sampai mati oleh serangga iblis ini. Lalu senyuman kejam muncul di bibir Fang Han setelah mendengarkan penjelasan Nagayan. Nagayan juga terlihat bersukacita atas penemuan ini. Ia tidak menyangka menemukan bak ini. Di dalam labu terdapat banyak bak kuno. Fang Han belum pernah mendengar tentang 7 racun kuno. Dalam buku The Vault juga tidak menyebutkannya, selain karena minimnya informasi tentang bak ini. Bagaimanapun, jalan abadi bukanlah jalan iblis. Lalu Nagayan segera mengarahkan Fang Han. Gunakan pikiran Anda untuk membuka bilik ini di dalam labu, dan keluarkan bak ini. Lalu Fang Han bertanya, jika saya membiarkan mereka keluar, bukankah bak ini akan dibakar oleh api? Lalu Nagayan menjawab, jangan khawatir, bak ini tidak akan terbakar sampai mati dengan mudah. Terlebih, api Jin Si Tai belum dilatih ke tingkat yang seperti itu. Baiklah, pikiran Fang Han lalu bergerak, dan segera mengeluarkan bak ini. Labu 7 roh jahat sekali lagi bergetar, dan dari dalam, sekelompok lipan pertama tiba-tiba terbang keluar. Lipan ini memiliki sayap di punggung mereka, dan semuanya berwarna kuning keemasan. Cahaya kemasan ini sangat berkilau saat mereka terbang keluar. Sengit, jahat, dan biadab, mereka terbang seperti kilat, dengan cepat menerobos asap serigala dan bergegas menuju Jin Si Tai di luar api hijau. Lipan emas adalah spesies serangga beracun kuno yang sangat langka, yang dikenal suka memakan vena mineral bawah tanah, dan meminum air yang sangat beracun untuk bertahan hidup. Dengan demikian, tubuh mereka tahan terhadap bilah dan panah. Dan dengan satu gigitan, bahkan untuk seorang kultivator alam surgawi, tidak akan mampu untuk menahan laju racunnya, dan hanya kematian yang akan datang. Ditambah labu 7 roh jahat adalah harta yang murni, dan ki murni yang telah menutrisi kelabang emas ini, menyebabkan cangkang mereka menjadi lebih kuat. Lihatlah, api hijau giok hanya bisa sedikit membakar mereka, tetapi tidak dapat sepenuhnya membunuh mereka. Namun, ini juga sebagian karena fakta bahwa kultivasi Jin Si Tai tidak cukup tinggi. Jika dia mengolah primal ki menjadi universal ki, maka kelabang ini semuanya akan mati. Lalu kemudian, setelah melihat segerombolan kelabang terbang keluar, melihat mereka mampu berlari dan keluar dari api hijau batu giok, kemudian terdengar juga mereka mengeluarkan tangisan aneh, Nagayan tidak bisa menahan tertawa ringan. Setelah itu, segerombolan bak lebah iblis berjumlah 49 juga terbang keluar. Seluruh tubuh lebah iblis ini tampaknya terbuat dari rambut logam, di belakangnya tampak wajah perempuan yang cantik. Penyengat panjang menonjol dari belakangnya. Fang Han tidak ragu bahwa penyengat ini bahkan bisa menembus baja. Setelah lebah iblis cantik keluar, kemudian diikuti segerombolan nyamuk darah terbang keluar. Segerombolan nyamuk ini paling tertutup saat mereka terbang keluar, tubuh mereka hanya seukuran ibu jari. Namun, dalam satu nafas, mereka semua tiba-tiba mengembang, menjadi lebih besar dari kepalan tangan. Ini mengerikan, sangat menakutkan. Nyamuk kolam darah ini adalah yang terkuat dari 7 racun. Legenda mengatakan bahwa hanya di dalam kolam darah klan Swaying jalur iblis paling misterius yang dapat memelihara serangga ini. Setelah menggigit seseorang, darah mereka akan langsung dihisap sepenuhnya sampai tubuh orang itu kering. Tiba-tiba Nagayan mulai tertawa lagi.
Kemudian Fang Han buru-buru bertanya pada Nagayan, apakah ada yang lebih mengerikan? Sambil menunggu balasan, tiba-tiba ada ledakan, sebuah ledakan yang kuat. Apa yang terjadi adalah bahwa ketika nyamuk darah pertama mengembang setelah ia meninggalkan langit serigala asap dan dibakar oleh api hijau jade. Nyamuk darah tidak sepenuhnya tahan terhadap api seperti lebah iblis cantik dan lipan emas. Nyamuk ini terluka parah setelah bergegas melalui api hijau jade. Dengan demikian, mereka berjuang untuk berlari maju, dan setelah bergegas melalui jarak yang sangat jauh dan mendekati Jin Si Tai, mereka tiba-tiba meledak, melepaskan ledakan besar. Ledakan kuat ini menyebabkan api hijau jade menjadi tersebar. Nyamuk kolam darah beracun ini, setelah menderita cedera kritis, akan meledak. Kekuatan ledakan ini sekuat ledakan bom. Fang Han tidak pernah menyangka bahwa bak sekecil itu sebenarnya mengandung kekuatan ledakan yang mengerikan. Jin Si Tai sebelumnya telah memfokuskan semua api hijau jade 7 iblis ke arah perisai asap serigala Fang Han. Di matanya, Fang Han bahkan tidak layak disebut. Sebagai murid sejati, tidak ada cara baginya untuk tidak memandang rendah seorang murid pelataran luar. Dan sebagai kultivator alam surgawi, ia memandang rendah para kultivator alam fana dan menganggapnya sebagai semut. Namun Fang Han, tiba-tiba secara tidak terduga melepaskan bak beracun. Setelah melihat lipan emas dan lebah iblis terbang ke arahnya, Jin Si Tai harus melepaskan serangannya, dan berniat menggunakan serangan itu untuk menangkap dua kawanan serangga beracun ini dan kemudian menghapus kewarasan mereka untuk mengambil alih kendali bak ini. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa nyamuk darah juga akan terbang dan menyerbunya sampai dalam jarak 10 zang dan kemudian meledak dengan keras. Ledakan keras ini hampir membubarkan pikirannya. Di tengah kekacauan, lalu Jin Si Tai dengan cepat melonjak terbang tinggi ke langit. Bak tidak dapat terbang terlalu tinggi, dan dengan demikian Jin Si Tai berharap untuk menggunakan ketinggian ini untuk menghindari kawanan serangga beracun ini. Sebelumnya, nyamuk darah telah membuatnya merasa ngeri dengan ledakannya. Lalu Nagayan berbicara. Sekarang Anda dapat melihat kekuatan nyamuk darah. Ketika nyamuk ini meledak, itu disebut bom darah. Mereka dikhususkan untuk menembus primal ki yang mempertahankan tubuh jalan abadi dan universal ki. Selama Anda memelihara nyamuk berdarah jantan dan betina di dalam labu 7 roh jahat, dan memelihara mereka dengan darah spiritual, maka nyamuk-nyamuk darah itu akan terus-menerus menghasilkan keturunan. Ini adalah rahasia bahwa Dewa Iblis telah memperdagangkan nyamuk ini selama ribuan tahun yang lalu dengan kepala klan Sueying, kaisar besar bayangan berdarah. Nagayan sepertinya tahu segalanya. Lalu kemudian Fang Han berbicara dengan nada yang tidak mengenakan kepada Jin Si Tai. Jin Si Tai, trik apa lagi yang akan Anda gunakan? Saya tegaskan, Anda tidak dapat membunuh saya hari ini, dan sekali kakak senior Fang Qingsui selesai membersihkan ki iblisnya, Anda akan benar-benar selesai. Sekolah Yuhua akan kehilangan seorang murid sejatinya. Fang Han melihat Jin Si Tai naik jauh di kejauhan, naik ke batas langit, namun ia tidak mengarahkan serangga beracun ini untuk mengejar dan menyerangnya. Kemudian Fang Han mengguncangkan labunya, mengucapkan beberapa mantra, dan segera semua serangga beracun itu terbang kembali ke dalam labu. Kemudian, setelah semua bak serangga masuk ke dalam labu, suara samar terdengar. Junior Jin, sudahlah, aku akan membicarakannya dengan adik perempuan Fang Qingsui. Suara samar ini keluar dari cakrawala. Bersamaan dengan suara itu adalah aliran cahaya kemasan berkilau, memotong awan putih di langit menjadi dua. Kemudian, ketika aliran cahaya kemasan ini tiba di depan Fang Han, berhenti di gundukan pasir berjarak lebih dari 10 zang jauhnya. Cahaya kemasan berserakan, itu sebenarnya seseorang yang mengenakan pakaian emas. Itu adalah orang yang nampak masih muda dengan kelopak mata emas. Dengan sepasang mata yang tampak tanpa emosi, menatap Fang Han dan Fang Qingsui yang berada di tengah-tengah asap serigala. Secara khusus, setelah melihat Fang Qingsui yang terbungkus dalam kepompong listrik ungu dan dikelilingi oleh ular petir ungu yin yang wajahnya berubah warna dan alisnya melengkung. Kemudian Nagayan berbicara melalui hati Fang Han, ini adalah pakar sejati. Dia bahkan lebih kuat dari Jin Si Tai. Jangan tergesa-gesa bergerak, dia telah mengolah pedang emas misterius. Jangan gegabah untuk menyerangnya dulu, Anda akan mati begitu Anda melakukannya.
Naga Yan melihat keinginan bodoh Fang Han untuk menyerang, dan buru-buru memperingatkannya. Kemudian orang ini berbicara, "Aku adalah murid sejati Puncak Naga Batu, aku dipanggil Silongzi." "Siapa namamu?" Praktisi berpakaian emas ini sepertinya tidak seburuk Jin Sitai, segera menyatakan identitas mereka. "Sepertinya terlihat lebih sopan, saya murid pengadilan luar, Fang Han," jawab Fang Han, berusaha untuk tidak bertindak gegabah. Lalu Silongzi mengerutkan alisnya, dan berkata, "Coba jelaskan apa yang terjadi." Kemudian Fang Han berkata, "Saya tidak tahu mengapa kakak senior Jin ingin membunuh kakak senior Fang. Mungkinkah sekolah Yuhua kita bukan sekolah jalan abadi lagi, dan sebenarnya adalah sekolah jalan iblis? Meskipun saya hanya seorang murid pelataran luar, saya masih tahu aturan sekolah. Kepala sekolah Yuhua dan orang-orang yang terhormat di jalan abadi sangat cerdas. Tindakan Anda barusan tidak dapat dibenarkan dan dapat ditemukan oleh para penatua itu," kata Fang Han, mengerahkan keberaniannya dengan melirik ke arah Jin Sitai. Kemudian Silongzi berbicara, "Aku di sini tidak bermaksud untuk membunuh adik perempuan Fang. Aku hanya berharap untuk meminta sesuatu darinya, dan meyakinkannya untuk menyerahkannya kepada para tetua sekolah. Taruhan benda ini agak besar, dan sangat penting untuk pertumbuhan dan pemusnahan jalan abadi dan iblis. Meskipun Anda menggunakan labu 7 roh jahat, Anda bukan lawan saya. Bahkan jika Anda memasukkan 7 pedang terbang dan membentuk arai 7 pedang pembunuh, Anda tidak dapat mengubah apapun." Silongzi perlahan melanjutkan, "Namun, aku tidak mau menyakitimu. Saudara junior Jin agak tidak sabar. Jika kamu peduli, bagaimana jika aku memberimu pedang terbang sebagai permintaan maaf?" Kemudian Nagayan berbicara dari dalam hati Fang Han, bermaksud untuk memperingatkannya. Ini adalah model jalan abadi yang benar, tidak seperti Jin Sitai yang memakan pil untuk menerobos ke alam surgawi. Semakin dekat dia menjadi seperti ini, semakin kuat dia. Kemudian Fang Han berbicara, "Mari kita tunggu sampai kakak senior King Sui bangun dulu sebelum kita membahasnya lebih jauh. Kita semua murid sekolah Yuhua, mengapa kita tidak bisa berbicara dengan baik-baik?" Kemudian Jin Sitai berbicara, "Nak, kamu hanya murid luar pengadilan, tapi kamu berani berbicara omong kosong. Apakah kamu ingin mati?" Lalu Jin Sitai mendarat dari langit. Wajahnya dipenuhi amarah. Dia sepertinya ingin Fang Han mati di tempat. "Saudara junior Jin, tenang dulu." Silongzi melambaikan tangannya lalu melanjutkan pembicaraannya. "Aku benar-benar tidak ingin menggertak yang lemah." "Tapi," jawab Jin Sitai buru-buru, matanya berkedip dengan dingin. Lalu Silongzi menjawab perkataan itu. "Tidak ada tapi, bahkan jika labu itu dipegang oleh adik junior Fang, minat saya tidak terlalu besar." Silongzi melanjutkan lagi sambil melirik ke arah Fang Han. "Satu-satunya alasan aku mendengarkan kata-katamu adalah agar aku bisa bertemu orang itu di sisi adik perempuan Fang, putra Kaisar Iblis Xiantian, Jenderal Iblis Ying Tianqing." Kemudian tiba-tiba saat Silongzi akan melanjutkan pembicaraannya, dia tiba-tiba meningkatkan volume suaranya beberapa kali. Suaranya tiba-tiba membawa jejak samar warna emas, menembus langit dan memancar ke daerah yang jauhnya 100 li. Lalu Silongzi berbicara ke atas langit yang nampaknya masih kosong. "Ying Tianqing, aku tahu kamu akan muncul. Selama adik perempuan Fang dalam bahaya, Anda akan muncul. Kenapa kamu masih bersembunyi? Mungkinkah Anda tidak percaya bahwa pedang emas misterius besar yang tidak terkendali saya tidak mampu menembus petir ungu adik perempuan Fang Kingsway?" Kata-kata yang keras itu terus disampaikan dalam waktu yang sangat lama, dan berlalu tanpa jawaban. Setelah beberapa lama, Silongzi berbicara lagi, "Baiklah, jika itu masalahnya, maka dengan terpaksa aku akan membunuh adik Fang Kingsway." Lalu Silongzi mengambil langkah maju menggertak. Kemudian tiba-tiba, suara lolongan keras memancar dari langit. "Silongzi, jika kamu berani menggerakkan satu jari, aku akan benar-benar menghancurkanmu." Itu adalah suara si jenius 1000 tahun Sekte Iblis, putra Kaisar Dewa Iblis Xiantian, Jenderal Iblis Ying Tianqing. Bersambung, jika kamu menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk berikan like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi, terima kasih.